Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengganti Presiden Jokowi 2024 nanti. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya Jawa. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yaitu No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama yang berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan akan maju dalam pemilihan Presiden 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meski begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Yang pasti adalah bahwa dalam ramalan Jayabaya, Nusantara kelak akan dipimpin oleh sosok Satrio Piningit. Lantas siapakah sosok Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut. Yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip atau serat-serat kuno. Dalam kasana budaya Jawa sendiri dikenal 3 satria. Yang pertama, Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Yang kedua, Satrio Pinilih, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Yang ketiga, Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa kegelapan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabei Ronggowarsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah di Nusantara ini. Ketujuh nama itu antara lain: yang pertama, Satrio Kinujoro Murwo Kuncoro; yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar; yang ketiga, Satrio Cinumbu Sumelah Atur; yang keempat, Satrio Lelono Topong Rame; yang kelima, Satrio Piningit Hamung Tuwu; yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro;
Dan yang terakhir atau ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit, bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama Satria yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para orang bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun ada yang terasa tidak pas, karena dengan begitu, setelah ketujuh satria telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satria itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satrio Kinujara Murwo Kuncoro dilambangkan sebagai Satria Kinujara, yang artinya adalah seorang yang berwatak satria namun dalam proses kematangannya ia seperti di penjara. Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar, maka ia akan keluar membawa Nusantara Murwo Kuncoro terkenal ke seluruh jagat raya. Yang kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Muktiwibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang satria yang mempunyai watak yang mulia selayaknya seorang satria dan juga mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjara, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Yang ketiga, Satrio Cinumput Sumela Atur. Cinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut Sumela Atur, yaitu membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara ini. Kemudian yang keempat, Satrio Lelono Topo Ngrame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah Topo Ngrame, maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwu. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjara di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamong Tuwu artinya satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang. Yang keenam, Satrio Boyong Pembukaning Gapuro. Boyong Pembukaning Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Gapura di sini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat. Kemudian yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya, sedangkan Sinisian Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa gemblengannya dulu.